Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akaton Bagaskoro dari 1 MRK 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang path array. Jadi path array itu berfungsi sebagai mengcopy sebuah objek. Di sini ada rectangular array, path array, dan polar array. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah rectangular array. Kita buat dulu reg, enter. Semisal ini adalah ruangan dengan ukuran 600 kali 800. Nah, dan di ruangan tersebut ada sebuah meja dan bangku. Ukurannya 150 75. Nah, ini adalah bangku meja, dan saya akan membuat bangkunya ukuran 40 kali 40. Saya copy aja. Di sini saya pindahkan dulu. Nah, di sini terdapat sebuah meja dan bangku. Saya akan mengkopinya dengan menggunakan path array. Kita klik, lalu saya ulangi. Kita select dulu objeknya, kemudian kita rectangular array. Nah, di sini langsung otomatis, tinggal kita mengatur kolom dan row-nya. Di sini saya akan ganti kolomnya menjadi 3. Untuk jaraknya di sini coba 160 atau 160 ya. Oh, kekecilan. Kita ganti saja 170. Nah, dan row-nya sama 3, dan untuk between-nya jaraknya itu sekitar 250 mungkin. Nah, kita close right. Nah, di sini otomatis jaraknya akan sama dan sesuai. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang path array. Jadi path array ini adalah sesuai deskripsinya, mengcopy objek dari garis ataupun yang telah ditentukan. Jadi semisal saya menggambar SP line, ini adalah contohnya adalah sungai atau pinggir sungai. Sini saya buat seperti ini, lalu saya enter, kemudian saya copy ke bawah. Maaf, saya ulangi. Nah, semisal ini adalah sungai dan saya ingin mengcopy maaf, saya circle dulu. Di sini ada sebuah pohon. Saya bikin dulu pohonnya agar terlihat lebih realistis saja. Nah, saya ingin mengcopy ke sesuai dengan garis sungai ini. Jadi kita bisa menggunakan path array tadi. Jadi saya klik dulu objeknya, lalu saya klik path array. Lalu di sini adalah select path curve. Jadi kita klik yang ini adalah induk dari garisnya. Nah, di sini akan otomatis tercopy sesuai dengan garis yang melengkung-melengkung ini. Nah, kita bisa mengatur jaraknya. Di sini semisal 100 atau 160 kalau terlalu besar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk menjelaskan path array. Jadi yang ketiga adalah array yang terakhir, yaitu
polar array. Jadi untuk mengcopy dari objek yang berbentuk lingkaran. Jadi saya jelaskan saja dan memberi contoh. Misal di sini ada meja bulat. Saya pindah dulu. Dan di meja tersebut ada bangku. Ukurannya ya 40 kali 40. Oh, terlalu kecil. Misal 60 kali 60. Masih terlalu kecil. 100 kali 100. Nah, saya pindah dulu ke garis tengahnya. Nah, dan saya ingin mengcopy bangku tersebut sesuai melingkari dari meja ini. Jadi kita bisa menggunakan polar array. Jadi kita klik dulu, lalu kita menggunakan polar array. Nah, di sini deskripsinya specify center point. Jadi kita klik ini dulu. Maaf, saya ulangi. Kita select dulu dan kita klik polar array. Jadi kita menggunakan center dari circle. Nah, di sinilah otomatis akan melingkar. Kita bisa mengatur dari bangkunya itu seberapa banyak. Misal ada 8. Nah, dan di sini ada row itu coba kita jadi di belakangnya gitu, atau ini ada level. Kita tambahkan misal 10. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari array. Kurang lebihnya terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Mumtaz Syarif Abito. Saya dari Politeknik Negeri Malang. Sini saya akan eh, menjelaskan sedikit tentang AutoCAD. Sini kita akan belajar tentang modify camfer. Nah, pertama-tama kita harus membuat rectangle dulu ya guys ya. Rectangle itu shortcutnya adalah REC, lalu kita tentukan seperti ini. Kita tentukan ukuran yang dimau. Kita enter seperti ini ya guys ya. Nah, untuk berada di opsi camfer itu kita gunakan shortcutnya yaitu CHA, lalu kita enter. Berhubung ini tuh potongan, kita menggunakan dimensi ya guys ya, yaitu kita ketik D, enter, lalu kita masukkan ukuran yang diinginkan, menggunakan enter terus ya guys ya, seperti ini. Inilah jadilah adalah potongan. Kita ulangin lagi sesuai yang diinginkan, di enter, masukkan ukuran 2 kali, di enter. Nah, seperti ini. Sabar ya guys ya. Anjay. Nah, selanjutnya kita menggunakan rectangle lagi. Kita contoh persis seperti yang ada di modul ya guys ya. 50,150 ukurannya. Oh ini salah. Kita hapus itu adalah enter ya guys ya. Kita ulangin lagi. Nah, kita masukkan ukurannya.
Ini adalah rectangle-nya. Caranya masih sama untuk menggunakan modify chamfer, yaitu CHA enter, lalu D enter, dan dimasukkan ukuran yang diinginkan, 10 enter, 10 enter. Lalu kita klik garis yang diinginkan. Nah, terus kita ulangi lagi, CHA enter, D enter, 20 enter, 20 enter. Ini kita klik seperti ini ya guys ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Di sini REC masih tetap REC dulu. Nah, itu 200, 150. Nah, ini caranya masih tetap sama, di CHA, lalu D enter, lalu 40 enter, sama 60 enter. Nah, seperti ini ya guys ya. Kita ulangi sama, CHA enter, D enter, terus 60 enter, 40 enter. Terus kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu cara menggunakan modify fillet. Ya, pertama-tama kita tetap masukkan rectangle 100,150. Salah lagi ya guys ya. Kita ulangi lagi, rectangle 100,150. Nah, untuk menggunakan modify fillet itu kita gunakan shortcutnya, yaitu fill enter, lalu kita menggunakan R. R itu adalah radius ya guys ya. Caranya masih tetap sama, R langsung kita enter, masukkan saja ukuran yang dimau, yaitu kita di sini menggunakan 20. Nah, setelah itu kita klik seperti ini. Nah, ini adalah fillet. Kalau chamfer tadi potongan, ini potongan yang jauh lebih mulus ya guys ya. Terus kita ulangin dengan sama, fill enter, R enter. Ini ukurannya kita gunakan 40 ya guys ya. Nah, untuk contoh yang kedua, yaitu REC 150,150. Nah, caranya masih tetap sama, fill enter, sorry ya guys ya, kita menggunakan R enter. Terus di sini kita menggunakan ukuran 30. Seperti ini, kita ulangi lagi, fill enter, R enter, langsung ukuran yang dimau. Seperti ini ya guys ya. Kita ulangin dengan sama sesuai dengan perintah yang ada ya guys ya. 200,150. Anjay. Ini kita sama, fill enter, R enter, 40 enter. Anjay. Fill enter, R enter, ke 80. Klik garis yang diinginkan. Nah, setelah kita mempelajari modify chamfer dan modify fillet, kita akan beranjak ke exercise modify offset ya guys ya. Kita akan menggunakan tools offset di sini. Pertama kita buat rectangle-nya dulu, yaitu ukurannya adalah 200,200.
Sorry guys, kita ulang guys ya. 200,200. Nah, kalau seperti ini guys, ini kita tinggal blok seperti ini, kita copy dulu. Nah, ini kita cari seperti ini. Ini nggak usah diubah kemana-mana ya guys ya. Kita tetapkan di sini, lalu kita enter, lalu kita klik, kita rotate ya guys ya. Nah, rotate-nya ini 45 derajat. Nah, sebenarnya ada dua cara ya guys ya. Tapi di sini kita akan menggunakan cara yang cukup lama ya guys ya. Yaitu kita ketik polyline dulu PL. Terus kita ingat-ingat strat garis yang kita inginkan ya guys ya. Jangan sampai salah atau mengulangi garis yang sudah kita berikan. Kita tinggal klik sesuai dengan bentuknya ya guys ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini sudah C enter aja ya guys ya. Nah, setelah itu kita klik lalu kita move ke sebelahnya. Ini sudah jadi seperti ini ya guys ya. Nah, untuk menggunakan offset, kita klik di sini, kita offset di sini guys ya. Ini adalah 5. Kita masukkan ukurannya. Nah, setelah masuk ukurannya kita bikin seperti ini, kita klik lagi masih bisa. 5 ini 2. Kalau sudah kita enter. Nah, setelah kita enter itu untuk mengulangi perintah yang sama tadi ya guys ya. Kita masukkan ukuran yang berbeda. Nah, kita enter lagi. Setiap ukuran yang berbeda kita enter untuk membatalkan perintah yang tadi dan mengulanginya lagi. Kita klik sini, kita masukkan ukurannya. Nah, kalau ukurannya sama seperti ini guys, kita tinggal klik aja garis yang kita buat tadi. Kalau mau berbeda kita enter lagi, kita enter lagi. Jadi enternya 2 kali, terus kita. Nah, setelah itu kita ketik 10 ukurannya. Nah, seperti ini. Kita ulangin lagi ya guys ya. Itu enter 2 kali. Ininya 5. Ya, 3. Nah, kita enter lagi. Ininya 20. Nah, seperti inilah. Setelah seperti ini kita batalkan perintahnya semuanya. Kita heads, yaitu shortcutnya adalah HAT. Kita enter, kita pilih. Di sini masih banyak sekali ya guys ya headsnya. Kita pilih yang seperti ini, kita taruh seperti ini. Ini adalah warna yang dimau. Sini ya guys ya, kita menggunakan ini aja ya guys ya, biar menyala-nyala ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya akan menjelaskan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah pertama-tama itu kita trim. Nah, ini kita trim seperti ini. Nah, kita trim seperti ini. Nah, ini kan pisah-pisah ya guys ya. Jadi kita blok dulu seperti ini. Karena sudah di trim, kita blok juga. Langsung kita J enter ya guys ya. Nah, kalau J enter nih, nah, otomatis dia akan menyambung dengan sendirinya. Nah, lalu kita ulangi perintah yang sama seperti apa yang saya jelaskan di samping kanannya tadi ya guys ya. Nah guys, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Putra Samakta, absen 11 dari kelas 1 MRK 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rotasi, atau bahasa Indonesia adalah rotate, atau bahasa Indonesia adalah rotasi, yang merupakan sebuah fitur dari AutoCAD yang berada di baris sebelah sini. Jadi rotasi ini sendiri adalah fitur untuk mengubah derajat dari suatu objek dengan nilai-nilai tertentu. Jadi yang pertama, saya sudah menyiapkan 3 objek persegi panjang dengan ukuran 100 kali 200. Di sini untuk objek kedua ini, saya akan mengubah rotasinya menjadi 45 derajat. Oke. Untuk shortcut dari rotate ini sendiri adalah RO enter, ya. Selanjutnya adalah select object, spasi atau enter, terus specify base point. Di sini saya akan menggunakan sebelah pojok kiri bawah, ya. Oke, terus selanjutnya kita mengklik yang kita maksud tadi adalah 45 derajat. Oke. Ini sudah 45 derajat. Nah, jikalau nanti ada sebuah garis dan kita harus mengikuti derajat dari garis tersebut, kan kita tidak tahu berapa derajatnya dan mungkin derajatnya juga tidak spesifik gitu. Nah, caranya adalah kita contoh kasus langsung, kita membuat line dari titik sini, kita asal saja. Terus habis itu kita menggunakan rotate, fitur rotate tentunya, RO enter, atau bisa menggunakan baris sebelah sini, klik, terus kita select object, terus enter, terus kita specify base point, tentunya base pointnya yang sama dengan yang sebelumnya. Terus kita tarik garis sampai ada muncul add point dari line tadi. Oke, otomatis objek yang kita maksud tadi akan lurus derajatnya dengan garis yang kita tentukan tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai scale. Scale ini ada dua fungsi untuk memperbesar dan memperkecil. Jadi contoh yang pertama, saya akan memperbesar sebuah contoh objek. Di sini saya membuat persegi panjang dengan ukuran 50 kali 100. Saya akan memperbesar 2 kali atau 3 kali dari bentuk awal. Oke, jadi yang pertama, untuk shortcut scale ini sendiri SC enter, lalu kita select object, spasi atau enter lagi, kita specify base point, kita akan memperbesar 2 kali dari bentuk semula. Kita pencet 2. Oke, enter. Nah, otomatis akan memperbesar ukuran sebuah objek tadi 2 kali dari sebelumnya. Ini 50 kali 100, ini 100 kali 200. Oke, selanjutnya kita bisa memperbesar lagi, misal contoh 3 kali. SC enter, select object, specify base point, terus habis itu 3 kali, enter. Oke. Nah, kita sudah memperbesar beda 3 ukuran, 50 kali 100, 100 kali 200, dan 150 kali 300. Oke. Nah, ini kan memperbesar. Bagaimana cara memperkecil? Oke. Jadi di sini saya sudah menyiapkan contoh persegi dengan ukuran 300 kali 300. Dan di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengecilkan sebuah objek dengan fitur scale. Oke. Jadi scale sama shortcutnya SC enter, terus selanjutnya select object, spasi, kita tentukan base point. Oke. Nah, kita akan memperkecil mungkin 1/3. Jadi 1/3 itu 1 atau pakai atau untuk pengganti per 1/3. Oke. Nah, ya, jadi 1/3 dari bentuk awal, dari 300 menjadi 100. Nah, itu cara yang pertama.
ada cara yang kedua, yaitu menggunakan bentuk desimal. Kalau sebelumnya kita menggunakan bentuk pecahan, di sini saya akan mencontohkan dengan bentuk desimal. Nah, di sini menggunakan bentuk desimal, SC enter, select object, spasi, place point. Nah, bentuk lain atau bentuk desimal dari 1/3 adalah 0,3333 yang banyak. Oke, kita ukur, ukurannya sama dari yang tadi atau sepertiganya. Oke, berikut adalah contoh dari saya. Bila ada salah katanya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang modify trim. Jadi trim sendiri berfungsi untuk memotong sebuah garis yang kelebihan. Saya akan memberikan contoh. Di sini ada sebuah garis. Semisal kita ingin memotong garis yang ada di tengah ini, kita tinggal menggunakan shortcut trim atau TR, enternya 2 kali. Kita bisa langsung mengaplikasikannya dengan menekan, lalu kita arahkan garis yang ingin dipotong seperti ini, lalu kita klik. Nah, objeknya akan terpotong. Saya ulangi lagi, atau ingin memotong objek yang di sini, kita bisa trim, lalu kita arahkan yang ingin dipotong. Kita bisa memotong semua garis yang tidak kita inginkan seperti ini. Jadi begitu untuk trim. Lalu selanjutnya ada extend. Extend sendiri adalah untuk meneruskan garis yang kurang panjang. Langsung saja saya copy. Nah, semisal garis ini ingin kita panjangkan sampai di sini, kita tinggal menggunakan shortcut extend atau EX, enter. Kita bisa mengklik garis yang ingin kita panjangkan. Lalu contoh yang kedua, semisal kita ingin meneruskan garis yang di sini dengan batas garis yang kita inginkan di sini, kita tinggal EX, enter, kemudian kita saya ulangi, EX, enter, lalu kita pilih objek yang ingin dipanjangkan seperti ini. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardi Dito, NIM 224310087. Saya di sini akan menjelaskan tentang mirror. Nah, buat pembuatan mirror sendiri itu contohnya dengan membuat pintu. Nah, pertama-tama kita akan membuat rectangle dengan ukuran 5,15 dengan ukuran lusennya. Sorry guys, salah guys ya. Rectangle di sini 5,15. Dan dengan ini kita bisa langsung ke copy guys ya. Kita
copy dengan jarak 80 ya teman-teman. Nah, setelah sudah kita membuat pintunya, pintunya kita buat rectangle lagi, kita tarik dari sini, kita buat 4,80. Oke, membuat pintunya itu kita akan menggunakan arch yang 3 point ya teman-teman, di sini dan di sini. Nah, setelah jadi seperti ini, sebentar saya pindahin. Setelah jadi seperti ini, kita menggunakan mirror, kita blok semuanya, kita tekan mirror, kita tekan ini, bisa mirror ya. Oh sorry guys, salah guys. Kita blok, kita mirror, kita tekan dari tengah-tengah ini untuk membuat mereka sejajar. Biar rapi, kita tekan di sini dan tarik ke bawah gini. Oke, ini erase source object ini kita tekan guys ya, biar yang pertama itu nggak hilang. Nah, sudah jadi dua gini. Bentar ya teman-teman, kita pindah sedikit karena ini sedikit mepet. Nah, setelah kayak gini, kita blok lagi untuk membuat pintunya lebih terlihat banyak. Kita mirrorin, terus kita tarik dari sini ke kanan. Oke, kita tekan oke. Sekian, terima kasih. Oke, buat selanjutnya saya akan membuat ini ya teman-teman, membuat cara copy. Pertama kita buat rectangle di sini dengan ukuran 50 ya. Kita pakai rectangle 50,50. Terus caranya mudah teman-teman, kita blok di sini, kita blok, terus tekan copy atau shortcutnya CO enter. Nah, kita arahin di ini salah ya teman-teman, jangan ambil di tengahnya karena ini nggak bakal bisa nentuin pojokannya gitu. Jadi caranya tekan di sini CO enter, copy, tekan ujung ini. Nah gini, lanjut lagi di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, ini sudah jadi satu teman-teman. Kita buat dengan langkah yang sama, CO enter, kita tekan di sini, enter, kita ambil di sini. Sorry. Kita salah menggunakan itu ya. Enter, di sini, enter, sini. Sorry. CO enter, CO enter di sini, ini enter, ambil sini. Oh salah teman-teman, sorry. Enter, sini, enter, ambil pojok ini, sini, dan sini. Oke, dengan cara yang sebelahnya dengan cara yang sama. Tekan enter, terus ambil dari pojok kiri sini, di sini, di sini, di sini, 3, 4, 5, di sini dan di sini. Terus CO enter, object enter, kita ambil di sini teman-teman, sini, 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 sini. Oke, sekian, terima kasih.